Oke, selamat datang di renungan harian bersama saya Heri Gebeng. Hari ini saya ingin membagikan satu bagian firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 37 ayat 1 sampai 38, tapi saya akan membacanya di ayat 20, satu ayat saja. Bunyi firman Tuhan seperti ini. Maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkan kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Tuhan. Nah, ini adalah doa Raja Hizkia. Ya, di mana situasi yang dia hadapi adalah dia mendengar informasi atau surat kiriman dari Raja Asyur yang namanya adalah Sanherib. Sanherib mengirimkan surat kepada Raja Hizkia untuk mengepung Yerusalem. Tetapi ingat, ini adalah suatu penghinaan bagi umat pilihan Allah. Sewaktu Sanherib mengirim surat ini kepada Raja Hizkia, maka Raja Hizkia mendengar informasi ini dan dia melakukan 3 hal saja. Dia tidak banyak tindakan yang dia lakukan, dan ini yang menjadi tindakan yang sangat baik yang akan saya bagikan. Yang pertama adalah dia mengoyakkan pakaiannya setelah mendengar ini. Mengoyakkan pakaian itu menandakan bahwa dia tidak punya apa-apa, tidak punya kekuatan. Karena itu menandakan sesuatu hal yang menurut dia merasa bahwa itu sesuatu yang tidak bisa menghadapinya sendiri. Karena itu dia mengoyakkan pakaiannya. Dan yang kedua adalah dia mengenakan kain kabung. Ya, kain kabung itu menandakan bahwa mereka sedang menghadapi situasi yang sangat sulit. Situasi yang sangat sulit sehingga ini menandakan tidak ada hal yang mereka bisa lakukan, hanya mengenakan kain kabung. Dan hal yang ketiga ini yang sangat penting dan sangat luar biasa adalah dia berdoa. Dengan ayat 18, ayat 19, dan ayat 20 itu adalah doa-doa Hizkia kepada Allah. Dan kita tahu bahwa Hizkia adalah hidupnya benar di hadapan Tuhan. Dan dia melakukan tepat seperti yang dilakukan oleh nenek moyangnya yaitu Daud. Sehingga memang benar-benar Hizkia berkenan di hati Tuhan dan benar-benar dia melakukan seperti yang diperintahkan oleh Allah. Sehingga waktu Hizkia berdoa dan firman Tuhan datang kepada Yesaya. Bunyinya seperti ini di ayat 22. Dikatakan seperti ini. Inilah firman yang telah diucapkan Tuhan mengenai dia. Anak darah yaitu putri Sion telah menghina engkau, telah mengolok-olok engkau, dan putri Yerusalem telah menggeleng-geleng kepala di belakangmu. Siapa yang engkau cela dan engkau hujat? Terhadap siapakah engkau menyaringkan suaramu dan memandang dengan sombong-sombong? Terhadap yang maha kuasa Allah Israel. Jadi menurut Allah, waktu Sanherib mengirim surat kepada bangsa Israel atau terutama Raja Hizkia, itu adalah suatu penghinaan bagi Allah. Kita tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah. Sehingga siapapun mencela bangsa Israel atau siapapun mencela umat Israel, umat Allah, umat pilihan Allah, maka itu adalah suatu penghinaan bagi Allah sendiri. Karena itu di ayat 23 jelas mengatakan bahwa dia menghina umat yang maha tinggi atau Allah yang maha tinggi. Jadi itulah yang menjadi penentu. Siapa yang raja ini menyembah, siapa yang raja ini berkenan, siapa yang raja ini berpegang. Dan ternyata Raja Hizkia adalah raja yang terus berpegang kepada Allah dan dia menyembah kepada Allah. Nah, dan karena itu pertolongan Allah datang dan judul perikop firman Tuhan hari ini dikatakan Yerusalem luput dari tangan Sanherib. Ternyata apa yang direncanakan oleh Sanherib tidak jadi mengepung Yerusalem. Karena apa? Karena satu hanya kunci, yaitu Hizkia berdoa kepada Tuhan. Ya, menjadi aplikasi bagi kita di saat-saat ini adalah bagaimana situasi seperti yang dihadapi oleh Raja Hizkia. Apa yang kita bisa lakukan? Sebenarnya tidak ada kekuatan yang ada di dalam diri kita. Mungkin saat ini situasi di dalam keluarga Anda, mungkin di sekolah Anda, pendidikan Anda, dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang Anda hadapi?
Pertama yang Anda lakukan, apa yang Anda lakukan? Berdoa kepada Tuhan, atau mungkin Anda sedang menyalahkan, ini karena orang tua saya, ini karena mama saya, ini karena bapak saya, ini karena kakak saya. Semakin banyak mengeluh. Ingat, kalau semakin Anda mengeluh tidak akan ada penyelesaian. Tapi ingat bahwa kita belajar dari Hizkia. Sewaktu Hizkia datang kepada Tuhan dan berdoa, memohon belas kasihan Tuhan, maka jawaban Tuhan datang dan Yerusalem pun luput. Apabila Anda datang hari ini kepada Tuhan, mungkin jawaban Tuhan akan terlambat. Atau mungkin cepat, antara 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan sampai 10 tahun. Tetapi jawaban Tuhan pasti tepat pada waktunya. Mungkin kita merasa bahwa saya sudah lama berdoa, tapi Tuhan tidak pernah jawab. Jangan pernah putus asa. Dia akan menolong kita pada tepat waktu-waktunya. Karena itu, mari datang kepada Tuhan apabila Anda mengalami masalah dan terus berseru kepada Tuhan, maka Anda akan melihat jawaban Tuhan. Sekian video saya dan firman Tuhan yang saya bisa bagikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.